Halo semuanya, kembali lagi di channel aku. Kalau kemarin kita sudah membahas mengenai skill dasar yang harus dimiliki oleh seorang konselor, hari ini kita akan membahas mengenai tahapan konseling kelompok. Check it out! Dalam video kali ini, kita akan membahas 6 tahapan dalam konseling kelompok. Yang pertama adalah tahapan pembentukan kelompok, kemudian tahap permulaan, tahap transisi, tahap kerja, tahap akhir, dan tahap evaluasi dan tindak lanjut. Yang pertama adalah tahap pembentukan. Tahap ini biasanya dilakukan dengan seleksi anggota kelompok. Adapun ketentuan anggota kelompok yang harus dimiliki adalah adanya minat bersama atau interest common, yaitu biasanya mereka adalah para anggota yang memiliki permasalahan yang sama. Dan yang kedua adalah sukarela dan berinisiatif. Kemudian yang ketiga adalah adanya kemauan untuk berpartisipasi dalam proses kelompok. Dan yang terakhir adalah mampu berpartisipasi dalam proses kelompok. Tahap selanjutnya adalah tahap permulaan atau orientasi dan eksplorasi. Langkah yang dilakukan dalam tahap ini adalah perkenalan, kemudian juga menjelaskan tujuan yang akan dicapai selama proses konseling, mengenalkan norma kelompok atau peraturan dalam kelompok, serta mengendalikan ide dan perasaan. Tahap ini semua anggota kelompok akan mulai menjalin hubungan sesama anggota kelompok yang lain dan membangun kepercayaan satu sama lain. Selanjutnya adalah tahap transisi. Pada tahap ini, masalah yang dihadapi setiap klien akan diidentifikasi dan dicari tahu apa sih penyebabnya. Anggota kelompok mulai terbuka, tetapi pada titik ini juga biasanya justru mereka akan merasakan kecemasan, resistensi, dan konflik. Nah, itulah sebabnya pemimpin kelompok harus mempersiapkan anggota kelompok untuk menjadi atau untuk bekerja sehingga mereka merasa bagian dari kelompok tersebut, biar mereka lebih terbuka terhadap satu sama lain. Selanjutnya ada tahap kerja, kohesi, dan produktivitas. Setelah masalah yang dihadapi oleh masing-masing anggota kelompok telah diketahui, maka mereka akan melanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu membuat rencana tindakan. Istilah yang digunakan untuk menggambarkan penyusunan tindakan ini adalah produktivitas. Nah, konseling kelompok akan menunjukkan tindakan atau peningkatan kekuatan diri, penghapusan pertahanan, konfrontasi antara anggota kelompok, modeling, kemudian juga ada pelatihan perilaku baru dan transferensi. Anggota kelompok juga mulai menjadi kohesif, belajar mengenai tanggung jawab, dan juga tidak lagi bingung terhadap permasalahan yang mereka hadapi. Mereka juga akan merasa terlibat dalam kelompoknya, mendengarkan satu sama lain, dan senang dalam kegiatan kelompok tersebut. Tahap kelima adalah tahap akhir atau konsolidasi dan terminasi. Pada tahap ini, konseling kelompok ditandai dengan upaya anggota untuk mengimplementasikan perubahan perilaku yang telah mereka diskusikan sebelumnya. Proses ini juga melibatkan pemberian feedback dari konstruktif antara anggota untuk menentukan aktivitas perubahan. Selain itu, anggota kelompok juga akan mencoba menerapkan perubahan-perubahan ini dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tahap selanjutnya dilakukan setelah konseling, yaitu tindak lanjut dan evaluasi. Pasca pelaksanaan konseling kelompok, evaluasi menyeluruh menjadi sangat penting. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala yang mungkin timbul selama proses konseling. Apabila ditemukan kendala, maka diperlukan penyesuaian terhadap program yang telah direncanakan sebelumnya, baik dari segi tujuan, strategi, maupun metode pelaksanaannya. Itulah 6 tahapan dalam konseling kelompok yang dapat kita implementasikan selama melaksanakan kegiatan proses konseling kelompok. Saya Safrina Pulungan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Berdasarkan berbagai keterampilan dasar tadi, dapat kita simpulkan bahwa keberhasilan konseling kelompok dapat dipengaruhi oleh kemampuan konselor dalam menguasai berbagai keterampilannya. Keterampilan seperti mendengarkan aktif, memberikan empati, dan memberikan umpan balik adalah hal dasar atau fondasi dalam membangun hubungan konseling yang kuat. Baik, itulah tadi beberapa skill dasar atau kemampuan dasar yang diperlukan oleh seorang konselor dalam melakukan konseling kelompok. Terima kasih karena sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa lagi.